Salam sobatku. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai Rasul Paulus. Seperti yang kita ketahui, banyak sekali teman-teman muslim kita di luar sana yang mengatakan bahwa selama ini kita mengikuti ajaran Paulus, tetapi kita tidak mengikuti ajaran Yesus. Selain itu, teman-teman muslim juga mengatakan bahwa Pauluslah orang yang telah merusak dan menyelewengkan Injil. Dan klaim-klaim seperti ini adalah akibat dari doktrin yang diberikan oleh para ulama Islam, di mana para ulama seperti ini masih memiliki pengetahuan yang dangkal mengenai Paulus. Dan akhirnya fitnah pun muncul terhadap Paulus bahwa Pauluslah orang yang telah merusak Injil. Di sini yang muslim tidak ketahui adalah saya belum menemukan referensi dari kitab Islam manapun atau pernyataan sendiri dari mulut Muhammad yang mengatakan bahwa Paulus adalah orang yang telah merusak ajaran Yesus. Sebaliknya di dalam kitab Islam menyatakan bahwa Paulus adalah salah satu rasul Allah. Dan ini adalah hal yang muslim tidak ketahui. Sehingga pada ulasan pertama ini kita akan membuktikan bahwa Paulus adalah rasul Tuhan dari sudut pandang Al-Quran sendiri. Di dalam Al-Quran, tepatnya pada surah Yasin ayat 13 dikatakan, "Dan buatlah suatu perumpamaan bagi mereka, yaitu penduduk suatu negeri ketika utusan-utusan datang kepada mereka." Selanjutnya pada ayat yang ke-14 dikatakan, yaitu ketika kami mengutus kepada mereka 2 orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya. Kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga, maka ketiga utusan itu berkata, sungguh kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu. Ayat ini memang tidak secara terang menyebutkan siapakah nama ketiga utusan tersebut, dan apakah negeri tempat mereka diutus. Sekarang mari kita mencari tahu siapakah nama ketiga utusan itu dan apakah nama negeri itu. Sebelumnya, perlu kita ketahui bahwa penyebutan Paulus di dalam bahasa Arab adalah Bulus. Nama Bulus atau yang diartikan sebagai Paulus ini tercatat di dalam kitab Sirah Nabawiyah, sejarah lengkap kehidupan Rasulullah oleh Ibnu Hisham. Atau untuk lebih mudahnya kita akan membuktikan siapakah nama ketiga utusan tersebut dan apakah nama negeri tempat ketiga utusan tersebut diutus. Berdasarkan tafsir Al-Quran surah Yasin ayat 13 sampai dengan 14 ini. Kita ingat lagi bagaimanakah bunyi surah Yasin ayat yang ke-13 yang ada di dalam Al-Quran. Dan buatlah suatu perumpamaan bagi mereka, yaitu penduduk suatu negeri ketika utusan-utusan datang kepada mereka. Ibn Katsir menafsirkan ayat ini sebagai berikut. Ketika kami mengirim kepada mereka 2 rasul, mereka menyangkal keduanya, yang berarti mereka atau para penduduk negeri itu tidak percaya kepada kedua utusan tersebut. Dikatakan selanjutnya, jadi kami memperkuat mereka dengan yang ketiga, yang berarti kami mendukung dan memperkuat mereka dengan utusan yang ketiga. Ibn Juraij meriwayatkan dari Wahab bin Sulaiman, dari Su'aib al-Jabai. Nama 2 utusan pertama adalah Samaun dan Yuhana. Dan nama yang ketiga adalah Bulus dan kota itu adalah Antiok. Nah, dari tafsir Ibn Katsir untuk Al-Quran surah Yasin ayat yang ke-13 ini, sudah dapat membuktikan bahwa nama ketiga utusan itu adalah Samaun, atau yang diartikan sebagai Simon Petrus, Yuhana atau yang diartikan sebagai Yohanes, dan utusan yang ketiga adalah Bulus atau Paulus, dan nama kotanya adalah Antiok, atau yang diartikan sebagai Antioquia. Itu tadi adalah dalil dari tafsir Ibn Katsir untuk surah Yasin ayat yang ke-13. Sekarang untuk tafsir ayat yang ke-14 saya akan memberikan tafsir dari Kemenak. Mengapa saya memberikan tafsir dari Kemenak? Tujuannya adalah apakah kedua tafsir ini saling bertentangan atau tidak. Tujuan lainnya adalah agar teman-teman muslim dapat melihat sumber dari tafsir terjemahan Indonesia mereka sendiri. Sebelumnya, mari kita ingat lagi bagaimana bunyi Al-Quran surah Yasin ayat yang ke-14. Yaitu ketika kami mengutus kepada mereka 2 orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya. Kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga, maka ketiga utusan itu berkata, sungguh kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu. Dan tafsir Kemenak untuk surah Yasin ayat yang ke-14 ini adalah, oleh karena kedua utusan itu ada yang menyebutkan bernama Yuhana dan Bulus, tidak berhasil melaksanakan misinya, dikirim lagi seorang yang bernama Syamun dengan tugas yang sama. Risalah yang mereka bawa adalah supaya penduduk Antakia itu mau membersihkan dirinya dari perbuatan syirik, supaya mereka melepaskan diri dari segala bentuk sesembahan selain Allah dan kemudian kembali kepada ajaran Tauhid. Nah, dari tafsir Kemenak ini kita mengetahui bahwa nama ketiga utusan tersebut adalah Yuhana, Syamun, dan Bulus, dan mereka diutus ke Antakia. Sehingga dari tafsir Ibn Katsir dan dari tafsir Kemenak tidak bertentangan, karena disebutkan nama Bulus atau Paulus adalah
sungguh utusan Tuhan yang diutus ke Antiokhia. Dalam Al-Quran surah Yasin ayat yang ke-14 menunjukkan bahwa kata kami merujuk pada Allah sebagai pengutus yang mengutus Paulus ke Antiokhia. Atau bagi kawan-kawan muslim yang dapat membaca dan mengerti tulisan Arab, kawan-kawan dapat mengunjungi islamweb.net. Kisah yang sama juga diceritakan dalam web tersebut. Link webnya saya letakkan dalam deskripsi di video ini. Adapun di dalam web tersebut pada halaman nomor 529 sampai dengan 530, dikisahkan bahwa Paulus yang sangat membenci Mesias, kemudian mengejar mereka untuk membunuh mereka. Ketika Paulus bertemu dengan rombongan Mesias, malaikat muncul dan memukul Paulus dengan sayapnya sehingga Paulus menjadi buta. Paulus pun menjadi percaya akan Mesias, dia kembali kepada Mesias dan meminta maaf atas apa yang telah ia perbuat. Mesias menerima permintaan maaf itu dan Paulus meminta agar matanya dapat disembuhkan dan dapat melihat kembali. Dan kemudian Mesias menyuruh Paulus pergi ke suatu tempat di sudut timur pasar di Damaskus. Di sana akan ada seorang laki-laki yang membantu melakukan itu, yaitu menyembuhkan penglihatan Paulus. Paulus kemudian mendapatkan penglihatannya kembali dan menjadi pengikut Kristus yang sangat percaya. Paulus juga berkata, "Aku adalah Abdullah atau hamba Allah dan utusan Allah." Dan Paulus membangun gerejanya di Damaskus. Dan teman-teman muslim juga dapat menerjemahkan kalimat ini, di mana kalimat ini mengatakan Ibn Hibban berkata dalam bukunya yang sahih. Jadi, dalil ini adalah sahih. Bagi teman-teman muslim yang tidak tahu siapa itu Ibn Hibban, silakan dicari. Silakan dicari siapa itu Ibn Hibban. Hari gini, jangan bengong aja. Selanjutnya, bagi kawan-kawan muslim yang belum mengetahui atau belum pernah mendengar mengenai kisah ini adalah kisah yang sama seperti di dalam Alkitab mengenai Paulus, yakni di kisah para rasul. Tetapi oleh muslim, kisah ini dipelintir sedikit agar tidak kelihatan copy pastenya. Sekarang kita lanjutkan. Adapun di dalam sejarah, Ismail bin Omar bin Katsir al-Qurasyi al-Damasiki atau Ibnu Katsir dalam bukunya Al-Bidayah wa Nihayah mengungkapkan bahwa Mesias mengutus para rasulnya. Sehingga dari sini kita dapat mengetahui bahwa Mesias yang hanya seorang nabi dalam pandangan Islam, ternyata memiliki kuasa mengutus para rasulnya, di mana kuasa mengutus rasul ini hanya dapat dilekatkan pada Tuhan, karena tidak mungkin Yesus yang hanya seorang utusan mengutus utusannya. Dan sekarang kita akan masuk pada ulasan kedua. Pada ulasan kedua ini kita akan membahas inti ajaran Paulus yang muslim tidak ketahui. Apakah inti ajaran Paulus ini bertentangan dengan inti ajaran Yesus? Mari kita bahas. Di dalam 1 Korintus 13, Rasul Paulus menuliskan, "Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang, sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Sehingga kawan-kawan, menurut Rasul Paulus, hal terbesar yang dapat kita lakukan adalah kasih. Yesus berkata, "Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi orang-orang yang menganiaya kamu." Ingat kawan-kawan, inti ajaran utama Yesus adalah kasih. Dan inti ajaran Rasul Paulus ini tidak bertentangan sama sekali dengan inti ajaran Yesus. Sebelum saya menutup video ini, kepada seluruh kawan-kawan muslim,
tunjukkan bukti kepada kami di manakah Nabi Muhammad berkata atau para penulis hadis menuliskan bahwa Rasul Paulus adalah orang yang telah merusak kemurnian Injil. Jika kalian tidak dapat membuktikannya, berarti apa yang kalian tuduhkan kepada Rasul Paulus adalah fitnah semata. Terima kasih kawan-kawan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.